Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk terus belajar ya. Dan tak terasa juga ini sudah bentar lagi UTS. Sepertinya kalau sudah UTS tuh saya nggak tahu ya, biasanya mahasiswa tuh banyak tugas gitu ya. Banyak tugas dan mungkin sudah mulai terasa sekali kuliahnya. Mungkin sehingga mungkin juga udah banyak praktikum, sehingga harus pinter-pinter bagi waktu, manajemen waktu, dan harus pinter-pinter mengelola diri tentunya. Harus banyak mengontrol dirinya sehingga kuliahnya masih bisa tetap fokus gitu. Nah, di malam ini sesuai dengan silabus di pertemuan kita hari ini, pertemuan minggu ini adalah tentang perencanaan self development plan gitu ya, membuat perencanaan karir secara individu. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan tentang itu, bagaimana sih membuat perencanaan karir gitu ya, secara individu. Sedikit saja saya flashback ke belakang gitu ya, apa yang sudah kita pelajari selama hampir setengah semester ini. uh, Kita awali dengan memahami karir dan psikopreneur gitu ya. Di awal pertemuan mungkin saya bahas ke sana apa itu karir, apa itu psikopreneur, dan semua sudah konsep memahami itu. Artinya itu sesuatu hal yang berbeda. Berkarir itu ada dua, yaitu menjadi karyawan dan menjadi seorang entrepreneur. Nah, kemarin sudah saya jelaskan berarti ketika fokus menjadi karyawan ya sudah, kita menjadi karyawan saja. Tetapi kalau memang kita fokus entrepreneur ya kita menjadi entrepreneur, dan bagaimana kita bisa memilih itu gitu ya. Di awal-awal sudah saya beri gagasan tentang bagaimana melihat minat, melihat apa ya, lebih ke arah ke bagaimana profil diri kita, bagaimana perilaku kita untuk eh, apa menjalankan sebuah aktivitas, yaitu yang namanya pekerjaan. Artinya apakah sesuai dengan karakter gitu kan. Sudah saya ajari untuk bagaimana kita bisa melihat diri kita, melihat potensi kita, ya kan, melihat apa yang kita miliki dan seterusnya. Di awal-awal kita berbicara itu. Terus setelah itu baru pertemuan berikutnya, Anda juga akan kapan hari mempelajari tentang karir self assessment, bagaimana Anda melakukan self assessment. Bahkan sudah melakukan, saya sampaikan self assessment itu bentuknya apa saja, dan Anda pun sudah praktek gitu kan, sudah praktek melakukan self assessment. Selain saya kenalkan, Anda juga sudah praktek, dan bahkan pertemuan berikutnya sempat kita datangkan praktisi talent mapping. Ya minimal Anda sudah, itu salah satu contoh gitu ya, self assessment non psikologi yang bisa dilakukan oleh semua orang. Sehingga Anda pun juga sudah sedikit melihat, bahkan ada beberapa yang sudah diskusi terkait dengan minat, potensi, tidak hanya minat saja ya, tetapi potensi diri, apakah cocok bekerja sebagai apa. Nah, setelah self assessment, setelah itu tidak cukup itu saja, saya beri gambaran-gambaran tentang karir, dunia karir, mungkin masa datang, masa yang akan datang. Sudah saya beri gambaran juga pengembangan karir gitu ya. Pengembangan karir itu seperti apa, prosesnya seperti apa gitu ya. Model-model karir itu juga seperti apa, ada 3 poin atau 4 poin ya yang pernah didiskusikan gitu ya. Pilih yang mana gitu. Dan setiap orang pasti punya jalannya sendiri-sendiri terkait dengan karir. Nah, itu sebuah jalan saja, artinya bukan berarti jalan yang satu lebih baik daripada yang lain, tentunya tidak. Setiap orang punya cerita sendiri-sendiri terkait dengan karirnya. Ada yang berkarir dengan, mungkin yang masih ingat ya, salah satu yang saya sampaikan adalah ada yang berkarir dengan pengabdian. Artinya berkarirnya itu melalui pengabdian yang panjang sehingga dia karirnya akhirnya cemerlang. Ada yang berkarir dengan prestasi, ya.
berprestasi, karena berprestasi sehingga dia mendapatkan karir yang cemerlang juga. Ada yang karirnya karena memang apa namanya, tadi, atau punya keahlian, ya, atau berkarir karena punya keahlian tertentu sehingga dari keahliannya itulah yang mengantarkan individu itu menuju jenjang karir yang atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Itu kan hanya pilihan gitu ya. Artinya bukan yang A lebih bagus, yang B lebih bagus, tidak, tetapi memang ya itu yang kemungkinan-kemungkinan yang akan Anda lalui nanti setelah Anda lulus ketika Anda sudah lulus dan langsung lanjut bekerja gitu ya. Nah, hari ini gitu ya, setelah dapat materi 4 poin atau 5 poin itu, sebenarnya kuncinya dalam 4 poin ya, tetapi memang dalam pelaksanaannya bisa 2 kali. Hari ini akan saya meminta Anda untuk mencoba bagaimana sih membuat perencanaan karir gitu ya secara individu, dan ini nanti yang kalau sesuai dengan silabus perencanaan karir inilah yang akan menjadi tugas atau bisa menjadi ujian tengah semester kalian, menjadi tugas ujian tengah semester. Nah, hari ini saya akan menjelaskan itu, dan nanti pengumpulannya ya pas UTS minggu depan kan sudah UTS ya. Jadi pengumpulannya minggu depan, dan saya beri waktu 1 minggu mulai malam ini gitu ya. Saya rasa sudah sangat panjang sekali waktu 1 minggu untuk membuat perencanaan karir saja untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi malam ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat perencanaan karir secara individu. Oke, sudah 75 ya, lumayan, hampir mendekati sempurna, mendekati lengkap. Nah, ini nanti kalau memang tidak mengikuti bisa nanti melihat video yang akan saya berikan gitu ya, karena ini juga saya rekam gitu ya, nanti bisa dilihat-lihat lagi lah gitu ya. Nah, ini yang pertama terkait dengan tugas UTS yang perlu dipahami. Bentar. Oke, ini kelihatan nggak di kalian? Tugas UTS kelihatan ya? Oke, gini saja. Bentar, ini kok. Bentar. Oke, kelihatan ya. Jadi tugas kalian itu adalah membuat perencanaan karir gitu ya, membuat perencanaan karir individu dengan format A sampai E ini. Jadi yang ada di dalam tugas Anda itu yang pertama adalah daftar potensi diri. Nah, daftar potensi diri ini didapatkan dari mana gitu ya? Didapatkan dari Anda melakukan self assessment. Boleh Anda dapatkan atau boleh didapatkan dari hasil talent mapping kemarin, atau mungkin Anda mencoba melihat dari perspektif yang lain. Ya, kemarin kan sudah saya ajari bagaimana Anda melakukan self assessment. Nah, itu boleh dibuat daftar potensi diri, bisa Anda tulis dan Anda jelaskan tentunya, misalnya potensi diri saya itu ada 5 poin, 5 kekuatan yang ada di dalam diri saya, atau mungkin misalnya potensi diri itu kan berbicara kelebihan dan kekurangan pasti ya. Namanya potensi pasti sisi-sisi positif tapi juga ada sisi-sisi negatif gitu ya. Sesuatu hal yang wajar gitu ya, setiap orang pasti memiliki. Coba misalnya Anda menemukan 5 kekuatan, 5 kelemahan misalnya. Nah, dari daftar potensi diri itu
Setelah itu baru Anda tuliskan, coba kalau keinginan dan cita-cita kalian bagaimana gitu ya. Adakah keinginan atau adakah cita-cita yang sudah menetap gitu ya. Adakah planning yang sudah menetap bahwa saya nanti kalau sudah lulus mau jadi apa gitu. Sudah adakah gitu ya. Kalau mau berkarir kira-kira mau menjadi karyawan seperti apa, sudah adakah itu gitu yang konkret. Itu juga mohon dituliskan juga di bagian B ini. Dan yang ketiga adalah apa yang sudah dilakukan. Nah, dari potensi diri, dari cita-cita, tentunya yang C ini untuk menuju ke yang B dan C ini kira-kira untuk mau menuju kan belum, karena Anda belum lulus kan, masih mau gitu ya. Kira-kira untuk menyiapkan gitu ya, untuk menyiapkan cita-cita, keinginan itu, kira-kira apa yang sudah Anda lakukan gitu ya. Kira-kira persiapan-persiapan apa, termasuk kuliah gitu ya. Termasuk kuliah serius ini juga sebenarnya Anda menuju ke cita-cita Anda. Tapi adakah gitu ya selain kuliah yang Anda sebenarnya sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari. Misalnya kalau Anda mau rencana studi lanjut gitu ya. Misalnya studi lanjut dan Anda studi lanjut di perguruan yang lebih tinggi, perguruan tinggi, dan mungkin di situ ada persyaratan-persyaratan. Apakah Anda sudah jauh-jauh hari menyiapkan persyaratan-persyaratan itu misalnya? Atau Anda pengen menjadi seorang HRD misalnya. Dari menjadi seorang HRD itu, di dalam seorang HRD itu ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki atau sertifikasi-sertifikasi yang harus dimiliki. Apakah Anda sudah melakukan itu, menyiapkan itu, atau mengikuti training-training yang arahnya ke industri, dan seterusnya. Itu berbicara apa yang sudah dilakukan. Dan yang D ini sudah lebih ke arah hasil gitu ya. Hasil yang sudah setelah apa yang sudah dilakukan itu kira-kira hasilnya bagaimana. Hasil ini dampak terhadap diri Anda, bagaimana Anda saat ini sudah berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang seperti apa gitu ya. Dengan adanya proses yang sudah Anda lalui itu. Dan yang E ini lebih ke arah planning ke depan, artinya yang belum Anda rencanakan, yang belum Anda lakukan, tetapi Anda sudah mencoba untuk membuat planning gitu ya, bahwa nanti semester ini saya akan melakukan ini, semester ini akan melakukan, semester ini akan melakukan ini, demi menunjang apa yang Anda inginkan itu. Jadi ini tugas kalian adalah membuat ABCD ini bisa Anda jelaskan sedemikian rupa. Nah, mungkin ini dulu saya lanjutkan. Dan formatnya kalau Anda lihat di sini ada dua model. Ini saya membuat dua model biar bervariasi aja, tidak monoton, dan saya sesuaikan dengan kemampuan kalian gitu. Kalau suka menulis gitu ya buatlah format yang menulis gitu. Tapi kalau suka berbicara, persuasif, ya buatlah yang model 2. Jadi ada model membuat video dan membuat tulisan. Tulisan ini ya artinya bukan makalah ya, tapi buat yang semenarik mungkin gitu ya, bahwa poin-poin tadi itu buat semenarik mungkin. Kira-kira daftar potensi diri itu sambil diberi gambar-gambar atau apa, atau mungkin Anda punya foto-foto yang mendukung dari potensi diri itu, misalnya Anda gabungkan, Anda kolasekan menjadi desain yang menarik, biar tugasnya itu tidak monoton gitu ya, tidak monoton makalah gitu. Saya yang nggak senang aja gitu ya, tugasnya biar agak berbeda. Saya yang bahas format pertama ini, silahkan Anda desain semampu Anda gitu ya. Saya tidak harus membatasi harus Canva, harus saya atau Corel atau apa. Membuat PowerPoint pun ya tidak apa-apa gitu ya, semampunya. Dan saya minta tolong dari format apapun formatnya, kalau bisa nanti dikonvert ke PDF. Nah, kalau bisa ukurannya A4 biar sama semua. Nah, dari convert itu saya berharap Anda juga menuliskan nama dan name. Itu yang model pertama. Kalau yang model kedua itu Anda membuat video durasi maksimal 20 menit. Ya, Anda cerita tentang potensi diri kalian itu apa gitu ya. Kalau mau ditambahi video-video ya enggak, mau ditambahi apa itu namanya, ditambahi foto-foto ya enggak apa-apa. Misalnya foto-foto pengalaman Anda dari dulu, Anda misalnya ya
Misalnya Anda itu memang jiwa petualangnya itu sudah sangat mendarah daging bagi Anda, terbukti Anda ikut organisasi ini, dan semuanya gitu ya, sehingga membentuk kepribadian Anda seperti apa gitu kan. Nah, itu boleh Anda storykan gitu ya, tapi jangan lama-lama, jangan panjang-panjang ya, karena saya ini ngoreksinya pusing nanti kalau setiap mahasiswa buat video 1 jam itu kan, waduh saya butuh waktu berapa jam untuk mengoreksi kalian. Makanya di situ saya batasi maksimal 20 menit gitu ya. Maksimal ya, minimalnya enggak saya kasih batasan, tapi jangan mepet-mepet cuma 1 menit gitu ya, janganlah gitu ya. Kalau bisa ya maksimal 20 menit, yang minimalnya ya 5 apa 10 lah gitu ya. Ya secukupnya lah, secukupnya Anda bisa membuat video dengan durasi yang pas menurut kalian. Formatnya kalau bisa format potret gitu ya, HD standarnya memang biasanya 1280 sama 720. Ini standarnya apa yang potret ya. Terus yang usaha jelas, tidak terganggu suasana, terganggu suara lain, misalnya berisik atau bahkan suara intinya nggak jelas gitu ya. Dan kalau bisa file video juga ditulis nama dan NIM biar tidak tertukar dengan yang lain. Nah, ini nanti pengumpulan saya masih bingung ini enaknya pengumpulan pakai apa gitu ya. Nanti saya pikirkan, jelas akan saya kasih link gitu ya, bisa di apa LMS atau saya buatkan link apa Gform aja, terus nanti bisa upload di situ, bisa unggah di situ. Tapi yang jelas tidak ini ya, tidak G-Drive apa Google Drive ya, karena Google Drive dan nanti bisa lihat temennya nanti harus ada temennya di copy paste gitu ya, saya nggak berharap. Jadi biar Anda murni ini karena benar-benar pekerjaan kalian. Rencana saya pakai Gform, nanti saya setelah ini saya buatkan Gform, saya kirimkan ke grup-grup kelas. Terus terakhir adalah penilaian. Penilaian ini saya melihat penilaian itu bukan dari kualitas videonya, desainnya, bukan dari situ gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah yang pertama adalah ketepatan dalam melakukan self assessment. Bagaimana Anda melihat diri kalian gitu ya, sejauh apa gitu. Itu yang saya lihat. Apakah hanya sekedar misalnya, apakah hanya sekedar talent mapping atau Anda menggabungkan dari berbagai hal. Nah, Anda boleh mengkreasikan self assessment, itu boleh. Karena memang saya mau melihat kemampuan Anda dalam melakukan self assessment. Kemarin hanya contoh saja yang saya contohkan. Bukan berarti yang saya contohkan itu harus Anda gunakan, kan tidak. Anda bisa meng-create, coba Anda melakukan self assessment sendiri, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan. Terus setelah self assessment, yang saya lihat adalah analisis Anda dalam hasil assessment itu, self assessment itu. Bagaimana analisis Anda? Nah, analisis itu akan kelihatan di yang ketiga ini. Dari hasil analisis Anda, kira-kira apa yang akan Anda lakukan dari hasil self assessment itu, kan gitu. Itu kan ada kaitannya ya, nyambung apa enggaknya gitu loh. Hasil assessment, hasil analisis, dan apa yang akan Anda lakukan. Itu saya yakin kalau saya menilainya paling utama di situ. Paling utama di situ, keterkaitan 3 poin itu. Jadi sehingga harus nyambung gitu ya. Itulah yang namanya perencanaan karir. Jadi perencanaan karir itu apapun pasti dimulai dari siapakah diri kita gitu ya, UMI gitu. Asalnya seperti itu. Nah, itu yang sudah saya ajarkan terkait dengan self assessment itu. Terus yang poin keempat, kelima ini hanya yang kelima, 5 ke 6. Ini 1 sampai 4. Yang keempat ini setelah adanya self assessment, terus bagaimana Anda mampu melihat dan menangkap peluang karir. Artinya ini nomor 4 ini Anda memilih karir apa kan gitu. Yang apa format yang B itu. Jadi peluang karir itu makanya yang B itu cita-cita dan harapan Anda itu kalau bisa yang konkret. Kalau pengen jadi kerja di karyawan apa gitu ya. Jadi HRD bidang apa? HRD kan kadang luas ya. HRD misalnya rekrutmen, ada personalia, ada GA gitu ya, semacam-macam. Atau bahkan Anda langsung spesifik aja. Anda pengen bekerja apa? Kalau bisa spesifik sekali. Itulah yang dilihat menangkap peluang karir. Atau mungkin Anda berpeluang bahwa Anda pengen menangkap peluang karir yang lain gitu ya, yang selama memang ada psikologinya gitu ya. Atau bahkan tidak psikologi ya enggak apa-apa, karena memang
siapa tahu memang self assessment Anda mengarah ke karir yang bukan di bidang psikologi. Ya, dari situ yang akan saya lihat nanti. Dan 56 ini, poin penilaian 56 ini hanya tambahan saja, proporsinya tidak besar gitu ya. Saya hanya melihat keterbacaan, desain gitu ya. Anda membuat desain yang menarik, yang mudah dipahami gitu ya, yang warnanya juga menarik, itu hanya penilaian tambahan saja. Atau mungkin nomor 6 gitu ya. Nomor 6 ini kalau Anda buat video, pasti video itu yang saya lihat adalah komunikasi kan, Anda akan mengkomunikasikan gitu ya. Bagaimana Anda mampu membuat komunikasi yang persuasif. Makanya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalau kalian jago ngomong, ya saya beri kesempatan. Tugas Anda ngomong gitu kan. Kalau jago Anda itu nulis, ya saya beri kesempatan tugas Anda adalah yang di bidang nulis itu. Oke, kurang lebih seperti itu malam ini tugasnya, dan kalau ada pertanyaan, mumpung ketemu terkait dengan tugas ini, saya beri kesempatan untuk kita diskusi malam ini. Atau mungkin ada yang belum paham, sekaligus saya mereview ya, hari ini mereview setengah semester yang sudah kita lalui bersama. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas ini? Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau misalkan tugasnya itu pakai yang model kedua Pak, yang video, itu apakah harus benar-benar ngomong di depan kamera atau boleh kayak klip-klip video dan foto terus nanti dikasih rekaman suara gitu, boleh nggak Pak? Boleh gitu. Wis kreatif Anda. Yang penting artinya nggak harus wajahnya tampak, yang penting ada suara, ada. Ya sekreatif aja lah, sekreatif Anda saja. Saya tidak membatasi harus ini, harus itu, harus ini. Enggak. Yang penting ini saja. Yang penting A, B, C, dan E ini tersampaikan dengan baik. Intinya itu. Oke, Boleh. Ya. Ada yang lain mungkin? Tapi A, B, C, sampai E ini bisa dipahami ya terkait dengan ini. Inilah poin-poin dalam perencanaan karir individu. Tapi Anda melihat karir Anda sendiri gitu ya, tidak melihat temennya. Kak, saya izin bertanya. Iya. Kalau dari apa yang sudah dilakukan itu, kan tadi Bapak menekankan selain kuliah gitu ya. Itu Bapak memasang minimal nggak Pak, kayak berapa gitu, memang sesuai dengan realitas saja gitu? Sesuai dengan realitas saja lah. Saya berharapnya yang realistis ya, jangan, maksud saya yang apa adanya saja gitu. Saya nggak melihat bahwa kalau memang belum ada ya tidak apa-apa gitu ya, realistis kan gitu. Nah nanti kan kalau memang belum ada berarti kan di E ini kan yang akan banyak kan. Nah kan logikanya gitu. Jadi tolong dibuat yang realistis saja, tidak usah khawatir loh kok ini, kalau misalnya Anda perencanaan karir Anda memang belum banyak, belum ada, ya tidak apa-apa. Ya justru itu menjadi bahan evaluasi Anda kan gitu. Jadi jangan dibuat-buat, jangan diada-adakan, itu justru nanti malah nggak sesuai. Kalau menurut saya, jadilah diri kalian sendiri saja. Toh juga penilaiannya saya nggak melihat dari situ gitu ya. Nggak melihat bahwa perencanaan dari karir kalian itu sudah ada atau belum, saya nggak melihat dari situ. Tetapi bagaimana sih Anda melihat diri kalian gitu ya. Kalau Anda melihat diri kalian itu bahwa oh iya Pak, dari tugas Bapak ini saya ternyata belum ada perencanaan karir sama sekali. Nah, itu yang saya harapkan gitu ya. Jadi bagus Anda melihat diri kalian itu bagus, objektif gitu ya. Nah, itu yang justru saya harapkan Kiva. Jadi tidak tolong tidak malah diada-ada untuk yang banyak gitu, tapi sebenarnya itu bukan Anda gitu ya. Bisa dipahami ya Kiva ya? Bisa Pak, terima kasih. Jadi bukan banyak-banyakan ini, bukan banyak-banyakan, tetapi bagaimana Anda itu benar-benar sudah bisa membuat perencanaan karir atau belum. Kalau Anda kan belum pun juga tidak apa-apa. Gitu. Apa adanya saja. Oke, terima kasih Pak. Pak, izin bertanya. Iya. Jadi kalau misalkan ini kan ya, apa yang sudah dilakukan itu misalnya apakah ada kayak waktunya, misalkan 1 tahun yang lalu,
2 tahun yang lalu, apakah ada dari Bapak membuat itu? Maksudnya apakah boleh lebih dari itu atau mungkin kayak SMA, SMP gitu-gitu boleh nggak Pak? Selama memang Anda itu memang sudah, misalnya gini ya, perencanaan karir itu memang jauh kan, nggak bisa instan kan, nggak bisa 1 minggu 2 minggu kan, nggak bisa bulanan kan, tahunan pun sudah tidak apa-apa. Tetapi apakah kegiatan yang Anda lakukan pada saat itu, atau mungkin apakah itu ada kaitannya? Kalau selama ada kaitannya tidak masalah. Ya namanya soft skill itu kan bertahap. Soft skill itu kan dimulai dari bertahap gitu ya, berulang-ulang akhirnya menjadi soft skill yang matang kan gitu. Selama nyambung gitu ya, tidak masalah gitu ya. Selama memang kegiatannya itu nyambung, tidak apa-apa gitu ya. Itu kan pengalaman-pengalaman Anda gitu. Dimana pengalaman-pengalaman itulah yang akan jadi kekuatan Anda di dalam menyongsong karir Anda nanti. Kalau memang itu pesan saya adalah kalau memang berkaitan tidak apa-apa. Tapi kalau nggak berkaitan jangan dipaksakan gitu ya. Misalnya lomba 17 Agustus itu, terus apa hubungannya? Ya walaupun di situ memang ada karakter macam-macam, tapi kan terlalu jauh lah gitu kan. Tapi kalau misalnya pelatihan diklat dasar kepemimpinan itu dilakukan pada saat SMA, loh nyambung kan Mas Yan? Ya oke deh gitu ya. Masih ada kaitannya kan. Misalnya gitu ya Wanda ya, contoh aja. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi?